hanya dengan Rp15.000 per bulan, Anda telah turut berpartisipasi dalam menyebarkan dakwah bersama Tarbiyah Sunnah. Barakallahu fikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa ba'd. Para pendengar radio Tarbiyah Sunnah yang Allah muliakan, juga para pendengar radio-radio lain di mana saja Anda berada, para pemirsa Persadat TV di mana saja Anda berada, juga para pemirsa TV-TV lain dan para netizen melalui akun manapun di mana saja Anda berada. Alhamdulillah kembali ya kita berjumpa melanjutkan kajian kitab Fiqih Al-Asmaul Husna. Kemarin di Selasa yang lalu kita sudah membahas Al-Hamid. Kita sekarang lanjut ke Al-Majid. Al-Majid termasuk salah satu di antara nama sekaligus sifat Allah. Ada 2 ayat yang mengandung kata-kata Al-Majid. Pertama surah Hud ayat 73. Allah berfirman, wa rahmatullahi wa barakatuhu alaikum ahlal bait. Innahu hamidum majid. Rahmat Allah serta barokahnya tercurah kepada kalian wahai ahlul bait. Sesungguhnya dia maha hamid dan maha majid. Ini ayat yang pertama yang menjelaskan salah satu nama dan sifat Allah adalah majid. Termasuk juga dalam surah Al-Buruj ayat 14 dan 15 Allah menyatakan wa huwal ghafurul wadud dzul arsyil majid. Wa huwal ghafurul wadud, dia Allah yang maha ghafur dan wadud. Ghafur sudah kita bahas, maha pengampun dengan memberikan ampunan yang luar biasa, melimpah, sering, mudah ampunannya itu dan banyak. Itu makna ghafur. Dan Al-Wadud maha penyayang. Dzul arsy, dia yang memiliki arsy. Al-Majidu di sini dibaca rafa, dibaca u, bukan dibaca i. Kenapa? Karena Al-Majidu sifat dari dzu. Sifat itu harus sama i'rabnya. Ini dzu maka Al-Majidu. Jadi Al-Majid sifat dari dzu. Dzu itu pemilik arsy, yaitu Allah. Tidak dibaca dzul arsyil majidi, tidak. Kalau Al-Majidi berarti sifat bagi al-arsy. Oleh karena itulah maka ayat ini menjelaskan salah satu di antara sifat Allah adalah Al-Majid. Al-Majid adalah salah satu di antara Al-Asmaul Husna yang menunjukkan kepada banyak sifat, bukan satu sifat, bukan satu makna, tapi banyak makna, banyak sifat. Apa maknanya? Maknanya adalah wasi'us sifat azimuha katsirun nu'ud karimuha. Makna dari Al-Majid itu adalah zat yang sangat luas sifatnya dan agung. Keluasan sifatnya begitu agung dan banyaknya sifatnya begitu mulia. Oleh karena itu Al-Majid kembali kepada pertama, keagungan dari sifat-sifat Allah, banyak dan luasnya sifat-sifat Allah, itu yang pertama. Kedua,
kembali kepada keagungan kerajaannya dan kepada kekuasaannya. Itu yang kedua. Ketiga juga kembali kepada keesaan dia dalam hal memiliki kesempurnaan yang mutlak, kebesaran yang mutlak, dan keindahan yang mutlak. Yang keagungan dari seluruh sifat Allah ini tidak mungkin dijangkau oleh hamba, oleh makhluk sedahsyat apapun. Dialah Allah yang lebih besar dari segala sesuatu, lebih agung dari segala sesuatu, lebih mulia dari segala sesuatu. Hanya bagi Dia pengagungan, hanya bagi Dia pemuliaan dalam hati para walinya, para kekasihnya. Wali-wali Allah, para nabi, para rasul, para sahabat, para ulama, para auliyanya, hati mereka dipenuhi dengan pengagungan kepada Allah, pemuliaan kepada Allah. Khudu itu artinya apa ya? Rendah hati, rendah diri, merendahkan dirinya kepada kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada kemuliaan kecuali kemuliaan Dia. Tidak ada keagungan kecuali keagungan Dia. Tidak ada kebesaran kecuali kebesaran Dia. Tidak ada keindahan. Tidak ada apapun kecuali seluruhnya milik Dia, dan nama-nama Allah seluruhnya mulia, seluruhnya majid, sifatnya majid, namanya juga majid, perbuatannya juga majid, dan Dia dimuliakan dari segala aspek, baik aspek zatnya, sifatnya, ucapannya, termasuk perbuatannya. Oleh karena itu tak heran apabila Allah sendiri memuliakan dirinya sendiri dalam kitabnya dalam banyak ayat. Bahkan Al-Quranul Karim seluruhnya merupakan kitab dan ayat-ayat yang mulia dan berisi pengagungan kepada Allah Azza wa Jalla. Tak ada satu ayat pun dalam Al-Quran yang kosong dari menyebut salah satu di antara Asmaul Husna atau sifat-sifatnya yang tinggi ataupun perbuatan-perbuatannya yang dipenuhi hikmah. Ayat yang paling agung dalam Al-Quran berisi semuanya itu. Siapakah atau ayat mana? Ayat kursi. Ayat kursi yang merupakan seagung-agung ayat dalam Al-Quranul Karim. Di dalamnya setidak-tidaknya ada 5 Al-Asma'ul Husna. Al-Hayyu dan Al-Qayyum. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatu wa la naum. Dan seterusnya sampai akhir dari ayat tersebut. Isinya Al-Asma'ul Husna. Di dalamnya juga terkandung sifat-sifat Allah yang tidak kurang dari 20 sifat. Dalam ayat kursi itu. Demikian juga surah Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad, yang sebanding dengan sepertiga Al-Quran. Di dalamnya menjelaskan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang agung. Al-Fatihah yang merupakan seagung-agung surat dalam Al-Quranul Karim. Setengahnya sanjungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan pemuliaan kepada Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana diterangkan dalam Sahih Muslim, hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kata Abu Hurairah, aku mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, ini hadis qudsi. Kata Allah, qasamtus shalah baini wa baina abdi nisfain. Wali abdi masa'ala. Aku bagi solat. Aku bagi 2, solat untukku dan untuk hambaku. Setengah-setengah. 50-50.
Maksud sholat di sini adalah Al-Fatihah. Makanya Imam Ibnu Katsir rahimahullah kitab tafsirnya ketika menafsirkan Al-Fatihah, beliau mengawali penjelasan tentang Al-Fatihah itu dengan menyebut beberapa nama dari Al-Fatihah. Selain Al-Fatihah disebut Ummul Kitab, salah satunya disebut sholat. Al-Fatihah disebut sholat. Berdasarkan hadis qudsi ini. Allah berfirman, aku bagi sholat antara untukku dan untuk hambaku setengah-setengah. Dan bagi hambaku dia akan memperoleh apa yang dia minta dalam surat ini. فَإِذَا قَالَ الْعَبْدُ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. Bila seorang hamba mengatakan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ayat pertama dalam surah Al-Fatihah. Qala Allah Ta'ala hamidani abdi. Allah berfirman, hambaku telah memuji aku. Berarti ayat ini untuk Allah. Berisi pujian kepada Allah dari sang hamba. Wa idza qala ar-Rahmanur Rahim. Ar-Rahmanir Rahim. Bila hambaku berkata Ar-Rahmanir Rahim. Allah merespon. Kata Allah, asna alayya abdi. Hambaku telah menyanjung aku. Berarti ayat yang kedua ini pun untuk Allah. Sanjungan kepada Allah. Wa idza qala maliki yaumiddin. Bila hamba berkata maliki yaumiddin. Penguasa semesta alam. Yang menguasai, yang merajai hari kiamat. Allah merespon, majjadani abdi, hambaku telah memuliakan aku. Berarti ayat yang ketiga ini pun untuk Allah. Fa idza qala iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Apabila hambaku mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepada Engkau ya Allah kami ibadah dan hanya kepada Engkau pula kami minta pertolongan. Allah merespon, hadza baini wa baina abdi wa li abdi mas'ala. Ini dibagi dua ayat ini, setengahnya untukku, setengahnya untuk hambaku. Dan bagi hambaku akan diberi apa yang dia minta. Iyyaka na'budu itu untuk Allah, hanya kepada Engkau ya Allah kami ibadah. Itu untuk Allah. Iyyaka nasta'in itu untuk hamba, hanya kepada Engkau ya Allah kami minta pertolongan. Nah, pertolongan yang dia minta akan diberikan. Ayat yang keempat ini 50-50, setengah bagi Allah, setengah bagi hamba. Fa idza qala ihdinas siratal mustaqim. Bila hambaku mengatakan ihdinas siratal mustaqim, tunjuki aku ke jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau berikan nikmat atas mereka. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin, bukan jalan orang-orang yang Engkau benci ataupun orang-orang yang sesat. 3 ayat terakhir ini semuanya untuk hamba. Ihdinas siratal mustaqim untuk hamba. Siratal ladzina an'amta alaihim juga untuk hamba. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin juga untuk hamba. Kata Allah, hadza li abdi wa li abdi mas'ala. Ini adalah untuk hambaku. Dan untuk hambaku dia akan diberikan apa yang dia minta. Jadi sholat semuanya dibangun di atas sanjungan kepada Allah, pengagungan kepada Allah, pemuliaan kepada Allah yang maha hamid, yang maha majid, subhanahu wa ta'ala, ahlus sana kulluhu wal majid. Dialah yang berhak memperoleh sandungan seluruhnya dan pemuliaan. Dan ini yang diucapkan oleh kita atas contoh dari Rasul sallallahu alaihi wasallam yang kita baca seusai ruku. Atau kita sebut dengan sebutan apa? I'tidal.
setelah mengatakan sami Allahu liman hamidah. Rabbana lakal hamdu boleh. Rabbana walakal hamdu pakai wa juga boleh. Allahumma rabbana lakal hamdu boleh. Allahumma rabbana walakal hamdu. Empat-empatnya boleh. Rabbana lakal hamdu. Rabbana ya Rabb kami lakal hamdu. Bagi engkau segala puji. Mil'as samawati wal ardi. Sepenuh langit dan bumi. Pujiannya sepenuh langit dan bumi. Wa mil'a ma syi'ta min syai'im ba'd. Dan sepenuh apa-apa yang selain langit dan bumi. Ada enggak tempat lain selain langit dan bumi? Ada. Di surga nanti ya. Di atas langit ada arsy, sepenuh arsy juga. Pokoknya mah lebih banyak pujiannya dibanding isi dari langit dan bumi. Ahlas tsana'i wal majdi. Ini lanjutannya kan umumnya kaum muslimin setelah ruku sami Allahu liman hamidah rabbana lakal hamdu. Ada yang setelah itu kemudian sujud. Boleh, nggak apa-apa, nggak masalah karena selebihnya sunnah. Ada yang nambah mil as-samawati wa mil al-ardi wa mil ma syi'ta min syai'im ba'd. Ada yang sampai sana lalu sujud ada. Nah yang lengkap setelah mil ma syi'ta min syai'im ba'd ahlas tsana'i wal majdi. Dia yang berhak memperoleh sanjungan dan pemuliaan. Ahaqqu ma qala al-'abd. Dia yang paling berhak terhadap seluruh pujian yang dikatakan oleh seorang hamba. Wa kulluna laka 'abdun. Dan semua kami ini hamba bagimu ya Allah. Selanjutnya Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima manata wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Itu ketika bangkit dari ruku di dalam sholat, ketika i'tidal. Dan ketika ruku, ketika sujud, Nabi SAW mengagungkan Allah dan memuliakan Allah. Dengan mengatakan subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal a'la. Dan ketika duduk tasyahud, Nabi SAW menyanjung Allah, memuliakannya dan menutup semuanya itu dengan ucapan innaka hamidum majid. Setelah sholawat, innaka hamidum majid. Fil alamina innaka hamidum majid. Di seluruh alam ini sungguhnya engkau itu maha hamid dan maha majid. Jadi lihat, awal sholat adalah pujian dan pemuliaan. Akhir sholat juga memuji dan memuliakan Allah. Bahkan seluruh sholat dibangun di atas memuji Allah dan memuliakan Allah. Dari awal sampai akhir. Berkata Imam Ibnu Qayyim rahmatullahi alaih. Kata beliau, yang beliau terangkan dalam kitab yang menerangkan tentang Al-Quran. Judulnya At-Tibyan fi Aqsamil Quran. Wa ahsanu ma qurina ismul majid ilal hamid. Kama qalatil malaikah li baitil khalil. Qalu ata'jabina min amrillah wa rahmatullahi wa barakatuhu alaikum ahlal bait innahu hamidum majid. Sebaik-baik penyandingan nama-nama Allah adalah disandingkannya Al-Majid kepada Al-Hamid. Makanya selalu disandingkan Hamidum Majid. Sebagaimana perkataan para malaikat kepada rumah Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam. Mereka berkata, apakah kamu rasa takjub terhadap perintah Allah? Rahmat dan barakah Allah tercurah kepada kalian wahai ahlul bait. Ahlul bait itu maksudnya Nabi Ibrahim dan keluarganya.
Innahu hamidum majid. Sungguhnya Allah maha hamid dan maha majid. Lihat, hamid dan majid disatukan di sini. Sebagaimana juga disyariatkan bagi kita di akhir salat untuk menyanjung Allah bahwa Allah itu hamidum majid. Di akhir rakaat ketika i'tidal kita menyatakan Rabbana walakal hamdu ahlas tsana'i wal majdi. Ya Allah, bagimu segala puji, pemilik seluruh sanjungan dan pemuliaan. Jadi alhamdu dengan al-majdu secara mutlak semuanya milik Allah yang hamid dan majid. Maka makna dari al-hamid adalah al-habibu al-mustahaqqu li jami'i sifatil kamal. Al-hamid itu artinya kekasih yang berhak memiliki seluruh sifat-sifat kesempurnaan, itu al-hamid. Sedangkan al-majid adalah yang maha agung, yang sangat luas keagungannya, yang maha kuasa, maha luas kekuasaannya, yang maha ghani, tak butuh apapun kepada selain dirinya, Dzul Jalali wal Ikram, pemilik kebesaran dan kemuliaan. Itulah penjelasan Imam Ibnu Qayyim rahmatullahi alaihi dalam kitab At-Tibyan fi Aqsamil Quran. Di akhir tasyahud itu diakhiri oleh sebutan nama Allah, yaitu Al-Majid. Innaka hamidum majid. Fil alamina innaka hamidum majid. Dan maknanya dia itu latifun nabah alaih Ibnu Qayyim, itu secara rinci dijelaskan oleh Imam Ibnu Qayyim. Kata beliau, wa ta'ammal kaifa jaa hadzal ismu muqtaranan bi talabis shalah minallahi ala rasulih kama allamanahu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Li'annahu fi maqami talabil mazid wa ta'arrud lis-sa'atil 'ata wa kathratihi wa dawamih fa ata fi hadzal matlub bi ismin yaqtadihi. Perhatikan bagaimana nama Al-Majid ini disandingkan dengan meminta salawat kepada Allah bagi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kan ketika tahiyat kita assalamu alaika ayyuhan nabiyyu, boleh begitu. Boleh assalamu ala nabi wa rahmatullahi wabarakatuh. Assalamu alaina wa ala ibadillahi sun. Terus syahadat, terus sampai akhirnya fil alamina innaka hamidum majid. Jadi penyebutan innaka hamidum majid disandingkan dengan meminta salawat kepada Allah kepada Rasulnya. Untuk Rasulnya. Sebagaimana yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Karena ini berada dalam posisi meminta tambahan. Meminta tambahan karena luasnya pemberian Allah, banyaknya pemberian Allah, dan dawamnya tanpa hentinya seluruh pemberian Allah subhanahu wa ta'ala. Maka meminta sesuatu yang banyak, luas, terus-menerus tanpa henti, hanya layak disandingkan dengan nama yang mengandung makna itu, yaitu Al-Majid. Tadi disebutkan Al-Majid itu maknanya yang agung, yang maha luas keagungannya. Maha kuasa yang luas kekuasaannya. Maha ghani yang luas kekayaannya tak terbatas. Dan maha pemberi dengan pemberian yang juga tidak terbatas. Makanya karena semuanya itu serba tak terbatas, layak Allah itu dimuliakan dengan sebutan Al-Majid. Karena Al-Majid menunjukkan banyaknya sifat-sifat kesempurnaan, banyaknya perbuatan-perbuatan baik, dan beragamnya anugerah karunia dan pemberian dari Allah subhanahu wa ta'ala.
Oleh karena itu semulia-mulia keadaan seorang hamba, setinggi-tinggi kedudukan seorang manusia adalah ketika hamba tersebut menyanjung Allah, mengagungkan Allah, memuliakan Allah. Dan kalimat teragung dari hal itu adalah membaca kalamnya yang Al-Majid, yaitu Al-Quranul Karim. Yang Allah Subhanahu wa ta'ala telah mensifati Al-Quran dengan sifat Al-Majid di minimalnya di 2 ayat. Pertama, Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surah Al-Buruj ayat 21 dan 22, kata Allah, bal huwa Qur'anum majid fi lauhim mahfuz. Bahkan dia adalah Al-Quran yang majid. Al-Quran juga disifati dengan sifat Al-Majid. Fi lauhim mahfuz, yang terpelihara dalam lauhul mahfuz. Ini ayat pertama yang menerangkan bahwa Al-Majid juga sifat bagi Al-Quran. 2 surah Qaf ayat pertama, Qaf wal Qur'anil Majid. Qaf, demi Al-Quran yang Al-Majid. Jadi Al-Quran juga Al-Majid. Apa maknanya bahwa Quran itu Majid? Maknanya aliyun qadruhu, rafi'un sya'nuhu, azimatun makanatuhu, la ya'tihil batilu min bayni yadayhi wa min khalfihi tanzilun min hakimin hamid. Mana Al-Quran Majid itu artinya Al-Quran sangat tinggi nilainya, sangat luhur kedudukannya, dan agung posisinya. Tidak ada kebatilan di dalamnya, baik awalnya, akhirnya, tengahnya, depannya, belakangnya. Satu titik pun tidak ada kebatilan yang terdapat dalam Al-Quran. Dia diturunkan dari yang Hakim dan juga Al-Majid. Di antara cara memuliakan Allah Rabbul Alamin sebagai Al-Majid adalah menyanjung Allah dengan sebaik-baik sanjungan dalam bentuk memujinya, tahmid kepadanya, takbir kepadanya, tasbih kepadanya, dan tahlil kepadanya. Siapa orang yang mendawamkan hal itu, mendawamkan kalimat-kalimat tadi, ya tahmid, membaca alhamdulillah, takbir Allahu Akbar, tasbih subhanallah, tahlil la ilaha illallah. Siapa yang mendawamkan, merutinkan itu, maka dia akan meraih kebahagiaan dengan kebahagiaan yang tidak akan disertai dengan penderitaan, dan dia akan merasakan meraih keberuntungan baik di dunia ataupun di akhirat. Ini sebagaimana diterangkan dalam salah satu hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam kitab Sahih Bukhari. Hadis ini diterima dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Berkata Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam, "Inna lillahi malaikatan yatufuna fi turuq yaltamisuna ahla dzikr. Fa idza wajadu qauman yadhkuruna Allaha tanadau halluma ila hajatikum. Qal fayahuffunahum bi ajnihatihim ila sama'id dunya." Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah memiliki para malaikat yang muter-muter di jalan. Tidak jalan kaki, karena malaikat punya sayap, bisa terbang. Terbang ke sana kemari. Untuk apa? Yaltamisuna ahla dzikr, mereka itu mencari ahli zikir.
Termasuk orang yang sedang belajar dan mengajarkan ilmu. Karena sebaik-baik zikir adalah ilmu. Sebaik-baik majlis zikir adalah majlis ilmu. Kenapa? Karena tidak ada yang lebih mengingatkan kita kepada Allah dibanding ilmu. Zikir itu kan ada ingat kepada Allah. Salah satu wujud dari zikir membaca kalimat-kalimat zikir. Tasbih, tahmid, takbir. Menunjukkan dia sedang ingat kepada Allah. Tapi tidak ada yang lebih bisa mengingatkan kita kepada Allah dibanding ilmu syar'i. Makanya sebaik-baik zikir adalah ilmu, baik mengajarkannya ataupun mempelajarinya, dan sebaik-baik majlis zikir adalah majlis ilmu. Itu perkataan Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu ta'ala. Jadi Allah memiliki para malaikat yang muter-muter mencari ahli zikir. Apabila para malaikat ini menemukan satu kaum sedang berzikir kepada Allah, mereka saling berseru, saling berteriak, "Mari, ini yang kita butuhkan nih." Lalu mereka pun bertumpuk-tumpuk dengan sayap-sayap mereka sampai ke langit dunia. Salah satu perawi hadis itu Imam Sufyan Ats-Tsauri mendemonstrasikan, menggambarkan dengan tangannya, dengan kedua tangan. Para malaikat bertumpuk-tumpuk dengan sayap terus sampai ke langit dunia. Dari majlis ilmu tersebut sampai ke langit dunia, menunjukkan amat sangat banyaknya jumlah malaikat yang saat itu mengerumuni majlis zikir atau majlis ilmu. Terus begitu. Qal fayas'aluhum rabbuhum. Kata Nabi SAW, lalu Allah bertanya kepada para malaikat. Wa huwa a'lamu minhum. Setelah malaikat ini selesai, setelah zikirnya, ilmunya bubar, malaikat kembali ke langit. Oleh Allah, para malaikat ditanya. Allah bertanya bukan berarti tidak tahu. Allah lebih tahu. Kata Allah, ma yaqulu abdi, apa yang dikatakan oleh hambaku? Para malaikat menjawab, yusabbihunak wa yukabbirunak wa yahmadunaka wa yumajjidunaka. Mereka bertasbih kepada engkau, bertakbir kepada engkau, memuji engkau dan menyanjung engkau. Memuliakan engkau. Allah bertanya lagi, hal rauni, apa mereka melihat aku enggak? Para malaikat menjawab, la wallahi ma ra'uk. Tidak. Demi Allah mereka tidak melihat engkau ya Allah. Di dunia ini kita enggak bisa melihat Allah. Tapi di akhirat kita bisa, dan semoga Allah memasukkan kita ke dalam golongan orang yang kelak bisa melihat Allah. Karena Allah hanya bisa dilihat oleh orang-orang mukmin di surga. Ayat dan hadis menerangkan itu. Ayat menyatakan wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Nanti di akhirat itu ada wajah-wajah yang sumringah, bercahaya, yang kelihatan senang, bahagia. Karena mereka bisa melihat wajah Allah. Kalla innahum an rabbihim yawma idzil lamahjubun. Surah Al-Mutaffifin kata Allah, tidak, sekali-kali sesungguhnya mereka orang-orang kafir di akhirat nanti terhalang, tidak bisa melihat Allah. Kata Imam Syafi'i rahimahullah, ayat ini menunjukkan kalau orang kafir di akhirat di neraka tidak bisa melihat Allah. Ini menjadi dalil bahwa orang mukmin di surga bisa melihat Allah. Kata Imam Syafi'i rahimahullah, di akhirat dia bisa melihat Allah. Lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Bagi orang-orang yang melakukan kebaikan di dunia akan dibalas dengan kebaikan di akhirat, dengan surga. Wa ziyadah, dan ada nikmat tambahan. Kata Nabi SAW, ini tafsiran Nabi terhadap ayat ini. Yang dimaksud dengan nikmat tambahan adalah an-nadharu ila wajhillahil karim. Bisa melihat kepada wajah Allah yang mulia.
Semoga Allah memasukkan kita ke dalam golongan orang yang kelak bisa melihat wajah Allah di surga. Amin. Jadi di surga bisa, tapi di dunia tidak. Kata Allah kepada para malaikat, apa mereka yang memuji aku, bertasbih, bertahmid kepadaku itu melihat aku? Dijawab tidak, wallahi tidak. Kata Allah, kaifa law ra'auni, bagaimana kalau mereka melihat aku? Para malaikat berkata, law ra'auka kanu asyadda laka ibadatan wa asyadda laka tamjidan wa aktsara laka tasbihan. Kalau mereka melihat engkau, pasti mereka akan lebih giat ibadah, lebih giat dalam memuliakanmu, lebih banyak dalam bertasbih kepadamu. Lalu Allah Azza wa Jalla bertanya lagi, fama yas'alunani, apa yang mereka minta dari aku? Kalau menyanjung Allah, bertahmid, memuji, membesarkan Allah, mengesahkan Allah, mensucikan Allah, itu setelah zikir itu pasti ada permintaan tuh. Apa yang mereka minta kepadaku? Kata para malaikat, yas'alunakal jannah, mereka meminta surga kepadamu. Allah bertanya lagi, hal ra'auha, apakah mereka sudah pernah melihat surga? Dijawab, belum ya Allah. Demi Allah mereka belum pernah melihat surga. Kita kan belum pernah melihat surga. Jangankan surga di akhirat, surga dunia juga mungkin belum pernah. Nggak tahu di mana tuh surga dunia ya. Mereka belum pernah. Kata Allah, fakaifa law annahum ra'auha. Bagaimana kalau mereka sudah pernah melihat surga? Dijawab, lau annahum rawaha kanu asyadda 'alaiha hirsan wa asyadda laha talaban wa 'azama fiha raghbatan. Seandainya mereka sudah pernah melihat surga, pasti mereka akan lebih bersungguh-sungguh untuk meraihnya, lebih hebat dalam memperjuangkannya, dan lebih agung harapannya kepada surga tersebut. Jadi setelah zikir mereka minta surga. Kata Allah, famimma yata'awwadunani, lalu mereka minta perlindungan kepadaku. Dari apa mereka minta perlindungan? Para malaikat menjawab, dari neraka ya Allah. Ditanya, apakah mereka pernah melihat neraka? Dijawab, belum. Demi Allah mereka belum pernah melihat neraka. Kata Allah, bagaimana kalau mereka sudah melihat neraka? Dijawab, lau ra'auha kanu asyadda minha firara wa asyadda minha makhafah. Seandainya mereka sudah melihat neraka, pasti mereka lebih bersungguh-sungguh untuk menghindari neraka, dan pasti akan jauh lebih takut kepada neraka. Jadi setelah tahmid, takbir, tasbih, tahlil, mereka minta surga, minta perlindungan dari api neraka. Apa kata Allah Azza wa Jalla? Kata Allah, fa'ushidukum anni ghafartu lahum. Saksikan oleh kalian semua, aku ampuni dosa-dosa mereka. Dosa orang yang berada di majlis zikir, majlis ilmu akan diampuni oleh Allah Azza wa Jalla. Fayaqulu malakun minal malaikah, maka ada satu malaikat yang kemudian berkata kepada Allah, fihim fulanun laisa minhum innama jali hajah. Ya Allah, di tengah-tengah orang yang sedang ngaji atau zikir tersebut ada seseorang, si fulan, bukan termasuk anggota majelis tersebut, tapi dia hanya ada keperluan ke sana. Mungkin untuk ikut duduk, mungkin untuk istirahat, mungkin saja ada keperluan kepada salah satu di antara anggota majelis tersebut. Dalam riwayat lain lebih dahsyat lagi. Rabbi, kata malaikat, anna fihim abdun khatta'un kana marra fajalasa ma'hum. Ya Allah, di kalangan mereka ada seorang hamba ahli maksiat.
Ya di majelis taklim itu ada ahli maksiat tuh. Mungkin preman gitu ya. Orang-orang jahat. Dia cuma lewat kemudian ikut duduk. Mungkin istirahat atau mungkin itu anggota majelis itu dibagi konsumsi gini, ada air minum, mineral gitu, ada snack ikut. Dan dia ahli maksiat, abdun khata', seorang hamba yang banyak melakukan kesalahan. Kana marra wa fajalasa ma'hum. Dia cuma lewat kemudian ikut duduk bersama mereka. Tuh yang gitu dapat enggak ampunan tuh? Maka dijawab oleh Allah Azza wa Jalla, humul julasa la yashqa jalisuhum. Ini hebatnya para penuntut ilmu. Kata Allah, mereka para penuntut ilmu tersebut adalah orang-orang yang siapapun yang duduk bergaul bersama mereka, orang itu tidak binasa. Kawannya tidak akan binasa, apalagi merekanya. Maka berkata muallif hafizahullah ta'ala Syekh Abdul Razak bin Al-Muhsin Al-Abbad hafizahumullah, wa idza kana jalisum la yashqa fa kaifa sya'nu bihim. Kalau kawan bergaulnya itu tidak akan binasa, apalagi merekanya, anggota majelis ilmunya, lebih tidak binasa lagi. Tapi kan mereka juga walaupun sering ngaji, sering melakukan dosa juga. Betul. Tapi ingat tadi, majelis ilmu yang hadir itu diampuni dosanya. Nas'alullah al-karim min fadlih. Kita mohon kepada Allah yang karim, yang dermawan. Sebagian dari karunia-Nya. Salah satu di antara karunia itu adalah ampunannya, rahmatnya, keridhaannya dan yang sejenisnya. Ya, inilah penjelasan tentang salah satu di antara nama dan sifat Allah yaitu Al-Majid. Ya, cukup sampai di sini saja penjelasan kita di pagi hari ini. Insyaallah di Selasa yang akan datang kita akan masuk ke dalam pembahasan Asy-Syakur dan Asy-Syakir, salah satu di antara nama dan sekaligus sifat bagi Allah Azza wa Jalla. Dan kita masuki sekarang sesi tanya jawab. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Mangga. Ustaz atas pemaparan materi yang disampaikan. Ikhwati iman azanillah wa iyyakum, para pendengar dan pemirsa Tarbiyah Sunnah Media, baik yang menyimak melalui siaran kami di Radio Tarbiyah Sunnah 1476 AM ataupun melalui Tarbiyah Sunnah Channel. Silakan bagi yang akan bertanya bisa melalui line telepon di nomor 081122711476 atau di nomor sekali lagi di pesan singkat di nomor 081122711476 ataupun di line telepon langsung di nomor 0228686267. Baik, sudah ada penelpon yang masuk. Ya, halo, silakan. Mohon diulang kembali, saya belum jelas. Al-Majid, zat yang maha luas keagungannya. Satu. Pertanyaan kedua, karena menjelang bulan puasa, tarawih, kalau seorang laki-laki berjamaah sholat isya dulu, kemudian pulang tarawih dengan istrinya, boleh atau tidak? Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Mulyono di Margahayu, barakallahu fiik. Ada dua pertanyaan. Pertanyaan pertama minta diulang makna Al-Majid. Tiada siaran ulang. Putar aja lagi nanti rekamannya ya. Cari di YouTube, cari di Facebook, cari di Instagram, putar ulang. Pertanyaan kedua, sebentar lagi kita tarawih. Ramadan, tarawih apa enggak? Ya iyalah tarawih. Kan ada pandemi, enggak ada halangan pandemi ya. Kalau di masjid menerapkan prokes yang bagus ya, ada jarak, ada hand sanitizer, ada pengukuran suhu, ada apalagi pakai masker ya, dibatasi maksimal 50% dari kapasitas, tidak berdesak-desakan, tidak saling bersentuhan. Oke lah ke masjid.
Tapi gimana kalau masjidnya itu tidak ada prokesnya? Sebaiknya jangan. Di rumah saja. Karena ada uzur. Ya, jangankan untuk yang sunnah seperti tarawih, salat fardu saja yang wajib dilakukan di masjid. Kalau ada uzur seperti hujan. Padahal hujan itu tidak membahayakan jiwa. Nah, kalau ini membahayakan jiwa, bolehlah di rumah. Cari masjid yang menerapkan prokes yang ketat. Tapi masjid-masjid yang menerapkan proses prokes yang ketat biasanya melarang orang luar ke sini. Sebab untuk warga sekitar juga pasti nggak akan mencukupi ya. Orang luar nggak boleh. Di masjid kita, masjid umat insya Allah diadakan tarawih. Tapi nggak boleh orang luar. Dari Bandung, dari Batujar, dari Cimahi datang nggak boleh. Awas ulah Qadariyah. Untuk warga di sini aja nggak akan cukup ya. Pertanyaannya apa? Oh iya, kalau umpamanya laki-laki sudah tarawih di masjid. Pulang ke rumah lalu tarawih lagi menjadi imam bagi istrinya di rumah, bagi keluarganya. Boleh apa tidak? Boleh. Di rumah jadi makmum, di masjid jadi makmum. Pulang ke rumah jadi imam. Boleh, nggak apa-apa. Asal ada asal, jangan melakukan 2 kali witir. Karena kalau witir yang artinya apa lawan genap teh? Witir itu ganjil. Kalau witir ganjil dilakukan 2 kali jadi genap, bukan witir lagi. Jadi kalau umpamanya di masjid sudah tarawih sampai selesai dengan imam, dengan witirnya, maka nanti pulang ke rumah tanpa witir lagi. Boleh nggak kalau di masjid sama imam 8 rakaat saja, nanti witirnya di rumah dengan istri dan keluarganya. Ya kalau pertanyaan boleh saja. Tapi mana yang lebih afdal selesai sampai imam dengan witirnya. Karena Nabi SAW menyatakan, Man qama Ramadhana ma'al imami fil masjid hatta yansarifa kutiba lahu qiyamul laili. Siapa orang yang qiyam Ramadan bersama imam di masjid sampai selesai. Dicatat seolah-olah dia itu sholat semalam penuh. Sampai selesai. Dengan witirnya. Kalau nggak selesai nggak dapat keutamaan tadi. Sampai selesai nanti pulang ke rumah silakan sholat lagi bersama istri dan anak-anaknya. Tapi jangan witir lagi, suruh istrinya witir sendirian ya. Demikian Pak Mul, wallahu a'lam bissawab. Silakan lagi. Baik, syukran Ustadz atas jawabannya. Kita kembali ke penanya melalui line telepon. Ya, silakan. Halo, silakan sudah masuk. Ya, halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa di mana? Dengan Pak Iqbal, Ustaz. Masya Allah, Pak Iqbal. Iya. Silakan Pak Iqbal. Barakallahu fiik, Ustaz. Assalamualaikum. Tadi dari penjelasan Ustaz diceritakan bahwasanya Al-Majid khususnya dalam bacaan tasyahud ada dihubungkan dengan Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Nah pertanyaannya Ustaz, mohon mungkin lebih bisa dijelaskan kenapa selain dihubungkan dengan baginda Rasul juga dihubungkan dengan Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Demikian Ustaz, jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pak Iqbal di Muhammad Toha, barakallahu fik. Di dalam sholawat ada yang disebut dengan sholawat Ibrahimiyah. Sholawat Ibrahimiyah adalah sholawat Ibrahim dalam tasyahud. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Dalam satu lafaz begitu. Terus barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Apa maknanya? Pertama
Bahwa hadis ini menunjukkan bahwa Nabi Ibrahim dan keluarganya diberi sholawat oleh Allah dan juga diberi barokah. Menunjukkan keutamaan Nabi Ibrahim dan keluarganya. Sholawat dari Allah itu sudah kita sering bahas, pujian Allah kepada orang tersebut di hadapan para malaikat. Itu yang pertama. Kedua, makna kama. Sering kita mengartikan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala ali Ibrahim. Ya Allah, berikan sholawat kepada Muhammad dan keluarganya sebagaimana engkau telah memberikan sholawat kepada Ibrahim dan keluarganya. Sebagaimana. Ini sebuah pemahaman penerjemahan yang keliru. Kenapa? Karena kalau sebagaimana, kama di sana diartikan sebagaimana. Ada kesan Nabi Ibrahim dan keluarganya lebih utama daripada Nabi Muhammad SAW dan keluarganya. Padahal kan sebaliknya. Nabi kita Muhammad SAW lebih utama daripada Nabi Ibrahim. Oleh karena itu kama di sana kata para ulama di antaranya Syekh Al-Utsaimin rahimahullah li ta'lil. Untuk menunjukkan makna sebab. Ya Allah, berikan salawat kepada Muhammad dan keluarganya karena engkau pun sudah memberikan salawat kepada Ibrahim dan keluarganya. Kalau Ibrahim dan keluarganya sudah beri salawat, apalagi Nabi kita Muhammad SAW. Lalu para ulama di antara Syekh Al-Utsaimin menunjukkan beberapa contoh dalam Al-Quran. Penggunaan kama dengan makna karena. Seperti umpamanya bersyukurlah kamu kepada Allah kama hadakumullah. Kama di sini artinya karena Allah telah memberikan hidayah kepada kalian. Bukan sebagaimana Allah telah memberikan hidayah kalian, tapi karena Allah memberikan hidayah kalian harus bersyukur. Dan dengan makna demikian maka terfahami bahwa Nabi kita SAW lebih utama daripada Nabi Ibrahim. Demikian juga keluarganya. Demikian penjelasannya Pak Iqbal. Wallahu a'lam bissawab. Silakan lagi. Syukran Ustaz atas pemaparan jawaban yang disampaikan. Dan kita beralih ke pertanyaan melalui pesan singkat dari Ibu Imas di Batu Jajar Ustaz. Pertanyaannya, yang dimaksud dengan orang yang duduk di majelis ilmu tidak akan binasa, maksudnya apa ya Pak Ustaz? Syukran. Ya. Barakallahu fiik Ibu Imas di Batu Jajar. Yang dimaksud tidak akan binasa itu tidak akan sesat. Tidak akan tergelincir kepada kesesatan. Dia akan dapat hidayah dari Allah Azza wa Jalla. Sehingga tidak akan terjerumus dalam kebinasaan dalam bentuk azab Allah karena kemaksiatannya atau penyimpangannya atau kesesatannya. Dan ini menjadi dalil bahwa hadir ke dalam majelis ilmu termasuk salah satu cara meraih hidayah Allah. Termasuk salah satu usaha untuk bisa menempuh syiratal mustaqim, yaitu jalan yang lurus. Itu maknanya. Wallahu a'lam bissawab. Silakan lagi. Ustaz atas jawabannya. Kita beralih kembali ke penelpon yang akan bertanya. Ya, silakan. Silakan, sudah masuk. Ya, halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu siapa di mana? Ibu Is di Cililin, Pak Ustaz. Ya, Ibu Is. Ibu Is di Cililin. Silakan Ibu. Ya, barakallahu fiik, Pak Ustaz. Waalaikumsalam. Ini yang mau saya tanyakan tentang duduk di majelis taklim tadi ya. Orang yang berbuat dosa, yang terbiasa atau selalu berbuat dosa ketika duduk di majelis taklim akan mendapat ampunan. Bagaimana dengan orang-orang yang bermuamalah dengan riba, Ustaz? Kebanyakan pada umumnya mereka itu peminjam. Tapi setiap pengajian mereka menghadiri pengajian. Nah, apakah itu juga diampuni dosanya, sedangkan
Kalau minggu ini dia hadir di majelis riba, terus hari yang lainnya masuk ke pengajian. Nah di hari berikutnya kan gitu karena rutin tiap seminggu sekali gitu mereka bermajelis di majelis riba gitu Pak Ustaz. Nah apakah itu dapat ampunan juga Pak Ustaz? Itu saja ya pertanyaan dari saya. Jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, wa jazakillahu khairan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu majelis gibah apa riba? Riba. Riba. Gibah apa riba? Ada majelis riba gitu gimana? Oh, bukan majelis riba. Taib, barakallahu fik. Sekarang orang yang hadir ke pengajian diampuni dosanya. Terus gimana kalau beres ngaji langsung ada bank keliling, langsung ngariung. Pinjam, ada yang pinjam 500, pinjam 1 juta, ada yang pinjam 300. Bayarnya itu sehari, tiap hari ya? Bisa cuma 5.000, 10.000 gitu ya? Jadi kalau pinjam 500.000, sehari umpamanya 5.000. Sebulan berarti 150.000, berarti sekitar 4 bulan. 4 bulan kali 100 600.000, bunganya 100.000 ya. Ya, itu dosa apa tidak? Besar dosanya. Siapa yang berdosanya, yang meminjamnya apa yang memberikan pinjaman? Dua-duanya. Ada nggak orang selain yang pinjam dan meminjam ikut dosa? Ada yang menyaksikannya dan yang ikut mencatatkannya. Akiluhu wa mu'kiluhu wa katibuhu wa syahiduhu kulluhum sawa. Yang memakan ribanya, yang memberi ribanya itu si peminjamnya. Yang menyaksikannya, yang mencatat, semuanya dosanya sama. Makanya jangan ada di sana. Kalau ada transaksi riba jangan ada di sana. Kita saksi loh. Harus dicegah ya. Dosanya kecil apa besar? Besar. Sekecil-kecil dosa riba sebanding dengan apabila seseorang berzina dengan ibunya. Itu dosa zina terbesar. Berzina dengan orang lain yang tidak dikenal dosanya besar. Tapi lebih besar kalau berzina dengan tetangga dekat. Lebih besar lagi kalau berzina dengan saudara. Adik atau kakak, emang atau bibi, ya sepupu gitu. Dan terbesar dosa zina terbesar apabila seorang anak berzina dengan ibunya, anak berzina dengan bapaknya. Nah, dosa riba terkecil itu sebanding dengan itu. Na'udzubillah. Apalagi dosa yang lebih besar. Kalau umpamanya tidak berhenti setelah diberitahu, maka dia mengumandangkan perang kepada Allah dan Rasulnya. Al-Quran itu. Fa'adhanu biharbi minallah wa rasulihi. Dia sudah mengumumkan pengenderang perang kepada Allah dan Rasulnya. Dosanya tidak kecil, riba itu ya. Enaknya atau apa untungnya nggak seberapa, yang pinjam malah rugi. Ya enggak? Karena dia harus membayar bunganya. Dan kalau tidak terbayar bunga itu berbunga lagi, bunga berbunga. Pinjam 500.000, akhirnya rumahnya disita. Dan yang kayak begitu tuh hidupnya nggak akan tenang tuh. Tiap hari ya, alah nggak ada uang pasti si anu datang tuh. Akhirnya nyumput. Akhirnya pergi keluar, nyumput dia di kamar, handapeun hordeng, katingali kakinya. Ngarati nggak bohong ke budakna, Neng. Kan nanti kalau ada si Mas itu bilang, Mamah nggak adanya, bohong. Ya, kata budaknya, kata Mamah katanya nggak ada, Mamah nama ada di kamar. Dosanya besar. Apakah dosa besar tersebut terampuni dengan hadir di majelis ta'lim? Tidak.
Yang dimaksud ampunan yang Allah berikan kepada orang yang hadir di majelis ta'lim adalah dosa-dosa kecil. Sama dengan sholat yang 5 waktu menghapus dosa. Demikian juga semua kebaikan. Innal hasanati yudhibnas sayyi'at. Kebaikan itu menghapus dosa-dosa kecil. Apapun dosa, adapun dosa besar wajib bertaubat. Berhenti, menyesal, tidak mengulang lagi dan seterusnya. Maka dosa transaksi riba tidak akan terhapus oleh sholat. Tidak terhapus oleh hadir di majelis ta'lim, ya. Maka lihat saja efeknya. Setelah hadir di majelis ta'lim, di luar itu ya dosa lagi. Dan dosanya tidak kecil, dosanya besar, baik ghibah ataupun riba, ya. Demikian Bu Is, wallahu a'lam bishawab. Silakan lagi. Syukran Ustaz atas jawabannya. Kita beralih ke penanya melalui pesan singkat. Tidak menyebutkan namanya, izin bertanya Ustadz, seorang fulan akan menikahi perempuan dan sudah mempersiapkan mahar berupa emas sebut saja 10 gram. Namun ada inisiatif dari orang tua perempuan untuk menambahkan jumlah mahar tersebut menjadi 30 gram. Kedua orang tua perempuan tersebut ikhlas memberi hadiah tersebut untuk menambah besaran mahar tanpa menjadi hutang. Yang menjadi pertanyaan, sepengetahuan saya, mahar itu definisinya harta laki-laki yang diberikan ke perempuan. Apakah boleh jika mahar didapatkan dari orang tua si perempuan? Mohon jawabannya Ustaz. Jazakallahu khairan. Silakan. Saha. Hamba Allah. Hamba Allah di bumi Allah. Barakallahu fik. Iya, boleh kalau umpama ada si calon laki-laki bertanya ke calon perempuan, kamu maharnya mau apa? 10 gram cukup. Oke, deal. Dia siapkan. Tapi ternyata sebelum hari H, sebelum ijab kabul, orang tuanya menambah menjadi 30 kilogram. 30 gram. Ya. Boleh apa tidak? Boleh. Karena belum. Ijab kabulnya yang menyebut mahar, terima saya nikah kepada si fulanah binti fulan dengan mas kawin 10 gram. Belum disebut. Ini baru kesepakatan. Terus ada perubahan sebelum hari H, boleh. Bukankah itu dari laki-laki yang nggak apa-apa sih orang tua ngasih dulu ke laki-laki. Ini lalu laki-laki itu memberi. Menjadikan itu sebagai mahar. Boleh. Dari orang lain selain orang tua, umpama tetangganya, kawannya, sahabatnya, ini saya ngasih ke kamu untuk ngasih mahar. Berapa sih mahar kamu? 10 gram. Masa 10 gram? Itu anaknya solihah, hafidhah gitu ya. Cantik, kemudian semua orang suka. Masa cuma 10? Kasih dong 50 gram. Saya nggak punya uang ini saya kasih 40 gram lagi. Boleh, nggak masalah. Prosedurnya begitu tuh, prosesnya begitu. Jadi si orang lain memberikan dulu kepada si calon mempelai laki-laki, lalu setelah menjadi milik dia diberikan sebagai mahar, nggak masalah. Selama belum disebut di dalam akad. Kecuali kalau umat terima saya nikah dengan fulanah binti fulan dengan mas kawin 10 gram cincin emas dibayar kontan. Udah, tiba-tiba datang, ini saya tambah lagi, nggak bisa. Udah aja kalau 40 gramnya lagi datang, bukan sebagai mahar, udah pemberian hadiah. Tapi bukan sebagai mahar, ya. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Silakan. Syukran Ustaz atas jawabannya. Dari Abu Hanan di Baros Ustaz, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu menjaga Ustaz dan keluarga serta kaum muslimin. Ustaz, ketika sholat seseorang merasa ada cairan yang keluar dari kemaluannya karena merasa hanya was-was, maka sholatnya diteruskan. Tapi setelah sholat dilihat ternyata celananya basah. Apakah dia harus mengulangi wudhu dan sholatnya Ustaz? Barakallahu fiik. Baik, wa fika barakallah. Iya, mungkin itu pertama. Kedua, ketiga, dan keempat sudah berdasarkan pengalaman yang pertama, maka itu sebuah kepastian.
Sebuah kepastian. Oh, pengalaman kemarin ada yang keluar, tapi perasaan ketika dilihat betul, berarti itu sebuah kepastian. Maka begitu merasa keluar, batalkan. Kalau itu yang kedua dan ketiga. Adapun yang pertama, ini baru pertama seumur hidup mengalami ini. Ada yang keluar. Biasanya tidak pernah. Perasaan ada yang keluar merupakan dalil yang kuat tentang keluarnya hal itu. Mestinya dibatalkan. Mestinya ya. Kecuali kalau berulang kali ketika umpamanya di luar sholat. Seperti ada yang keluar nih, di luar sholat lagi duduk ya, lagi berdiri, lagi ngobrol, lagi berbaring, seperti ada yang keluar, dilihat ternyata kering, nggak ada. Oh, itu mah mungkin syaraf atau apalah gitu. Itu berulang kali. Sehingga pas di dalam sholat, seperti ada yang keluar. Berdasarkan pengalaman tadi atau kemarin, nggak ada, itu cuma perasaan aja. Ternyata seusai sholat, wirid gitu ya, salam udah, wirid, berdoa sudah, dilihat, oh betul ada basah yang keluar. Apakah harus diulang? Tidak harus diulang. Kenapa? Karena sholatnya sudah selesai. Tapi bukankah waktu sholat masih ada? Betul. Dan dalilnya banyak tentang masalah ini. Ya, salah satu contohnya umpamanya banyak ini. Salah satunya adalah ketika umpamanya Muawiyah bin Al-Hakam. Dia baru masuk Islam. Kemudian sholat bareng-bareng. Ya, dia mu'allaf. Di tengah sholatnya dia bersin. Ada orang yang bukan dia, ada orang yang bersin. Dia mendoakan yarhamukallah. Padahal lagi sholat. Orang-orang melotot ke dia. Padahal lagi sholat. Dipelototin begitu, dia gak enak. Lalu berkata, masya'nukum tanturuna ilayya. Ngapain kamu? Lihat-lihat saya. Ngomong ketika sholat. Padahal ngomong ketika sholat, membatalkan sholat. Tapi saat itu dia gak tahu. Akhirnya dia terus sholat sampai selesai. Selesai sholat, Nabi SAW kata, demi Allah dia tidak memarahi aku, mencela aku, tidak mengejek aku. Aku tidak pernah melihat orang yang sebijak beliau. Beliau hanya berkata secara umum, tidak ditujukan kepadaku. Inna hadis sholat la yasluhu fiha min kalamina. Salat ini nggak layak dalamnya ada ucapan manusia. Tapi Nabi SAW tidak menyuruh Muawiyah untuk apa? Untuk mengulang kembali salatnya. Tidak. Pada waktu salat masih ada karena baru salam. Tidak mengatakan siapa yang ngomong tadi, batal kamu, hayo salat lagi. Tidak. Padahal ngomong dalam salat membatalkan salat. Tapi karena tidak tahu dianggap sah. Ini yang pertama. Kedua, Nabi SAW sholat dengan memakai sendal. Para sahabat juga sholat dengan memakai sendal. Di tengah jalan, safar. Di tengah sholat, Nabi SAW mencopot sendalnya dan disimpan di sebelah kiri. Melihat begitu para sahabat, walaupun gak tahu alasannya, dia mencopot seluruh sendalnya. Dan melanjutkan sholatnya. Seusai sholat Nabi bertanya, kenapa kalian melepas sendal-sendal kalian? Kata mereka, kami lihat engkau melepas, kami juga lepas. Oh, tadi di tengah sholat Jibril datang membisikkan kepadaku bahwa di sendalku ada apa? Najis. Makanya aku copot. Sedangkan di sendal kalian gak ada najis. Dan Nabi SAW seusai mencopot sendal tidak membatalkan sholat tapi langsung terus melanjutkan tanpa membatalkan. Menunjukkan sebagian sholat Nabi beliau sholat dengan memakai najis. Sendal yang ada najisnya. Kalau tahu dari awal nggak sah. Tapi karena nggak tahu maka dilanjutkan. Menunjukkan sesuatu yang bisa membatalkan sholat di tengah sholat. Tapi kita tidak tahu tentang hal itu. Maka sholatnya sah. Dan baru tahu seusai sholat.
Salatnya sah dan tidak perlu diulang. Oleh karena itu kalau umpamanya kita mungkin pertama kali, ada sesuatu yang keluar, mungkin syaraf. Akhirnya dilanjutkan sholat sampai selesai. Begitu selesai sholat dibuka ternyata ada cairan, maka sholatnya sah, tidak perlu diulang. Atau yang kedua berdasarkan pengalaman di luar sholat, seperti yang keluar itu nggak ada yang keluar, kering kok gitu ya. Akhirnya dia yakin nggak ada yang keluar, akhirnya melanjutkan sholat sampai salam. Setelah itu dibuka ada cairan, maka sholatnya sah, tidak perlu diulang. Adapun kalau yang ketiga berdasarkan pengalaman gitu tuh ada yang keluar. Tapi malas nih, sudah rakaat keempat umpamanya ya. Kagok lah gitu ya. Sebentar lagi tahiyat akhir, akhirnya dilanjutkan setelah dibuka, setelah beres salam dibuka ada cairan, maka itu batal. Karena kita sudah merasakan keluarnya cairan itu dan berdasarkan pengalaman benar-benar itu cairan yang keluar dari faraj kita yang membatalkan sholat, maka harus dibatalkan. Kalau diteruskan sampai salam kemudian dilihat ternyata betul batal sebagaimana yang pengalaman yang lalu, maka batal. Harus diulang sholatnya, dicuci lagi, wudhu lagi, kemudian sholat lagi ya. Wallahu a'lam. Ustaz, atas jawabannya. Kita kembali ke pertanyaan melalui pesan singkat dari Umu Justin di Jakarta. Assalamualaikum Ustaz, bagaimana dengan orang yang duduk di majelis ilmu yang ustadznya tidak mengikuti sunnah Ustaz? Silakan. Barakallahu fiik. Bagaimana kalau di majelis ilmu itu ada penyimpangan berupa kemaksiatan atau kebidahan? Maka para malaikat rahmat tidak akan datang ke sana. Umpamanya di majelis itu ada ngajinya, ada musiknya, ada joget-jogetnya. Ada enggak gitu majelis pengajian ada musiknya, ada jogetnya? Ada. Lagu dangdut cuma merubah liriknya menjadi lirik yang seolah-olah islami. Jingkrak-jingkraknya ya ada. Walaupun yang nyanyi sih laki-laki. Tapi jingkraknya tak ada bedanya dengan jingkrak-jingkrak dangdut atau musik lain. Ibadah dengan cara seperti itu, bayangkan. Kita aja orang manusia dihormat oleh orang lain, tapi dengan cara yang tidak kita sukai, ya tersinggung, istihza namanya, mempermainkan, mengolok-olok ya. Maka malaikat tidak akan ada. Malaikat rahmat tidak akan hadir ke sana ya. Jadi yang dimaksud dengan majlis ilmu atau majlis zikir, yang didatangi malaikatlah majlis zikir, majlis ilmu, yang di sana tidak ada penyimpangan. Baik penyimpangannya itu berupa kemaksiatan seperti ikhtilatnya ikhwan dan akhwat ya. Ada yang ngerokok segala macam ataupun kebidahan. Maka itu tidak didatangi oleh para malaikat. Wallahu a'lam. Terakhir ya. Baik. Syukran Ustaz atas jawabannya. Dari Abu Aliyah di Balikpapan. Assalamualaikum Ustaz. Bagaimana cara membagi hak waris kepada istri kedua yang mempunyai anak satu laki-laki dan satu perempuan, dan istri pertamanya sudah meninggal dan mempunyai 4 orang anak, 3 laki-laki dan 1 perempuan. Dari hak waris itu terdapat sebagian harta dari istri pertama. Bagaimana hukumnya Ustaz? Silakan. Istri kedua itu anak si suami yang meninggal atau anak tiri? Nggak disebut. Mempunyai anak dari istri kedua itu 1 laki-laki dan 1 perempuan si suaminya. Dari yang kedua? Iya, dari yang kedua itu 1 anak laki dan 1 perempuan. Itu anaknya sendiri bukan ya. Anak tiri ya. Taib, barakallahu fiik. Iya, ketika seorang, berarti ini bukan ta'adud, cuma nikah dengan istri pertama, kemudian meninggal istri pertama terus nikah lagi ya. Atau mungkin aja ta'adud. Anyway, pokoknya sama aja ya, sama. Ketika istri pertama meninggal, harta istri pertama menjadi harta warisan untuk suami dan anak-anaknya. Bagikan dulu supaya tidak liar, supaya tidak pusing. Bagikan dulu. Ini hak suami sekian, ini hak anak-anak sekian. Ya,
Nah, setelah beres, kemudian si suaminya ini nikah lagi dengan istri yang kedua. Istri pertama sudah, berarti dia cuma punya satu istri. Lalu dari istri kedua itu punya anak dia, anak kandung dia, ya. Sekian. Maka ketika dia meninggal, hartanya dibagi dua. Harta warisnya itu 1/8 untuk anaknya, untuk istrinya. Sisanya 7/8 untuk anak-anaknya. Baik anak dari istri pertama ataupun dari istri kedua. Karena sama anak kandung dia kan. Anak kandung dia. 7/8 ini dibagi kepada anak-anaknya dengan perbandingan 1:2 untuk laki dan perempuan. Umpamanya dari istri pertama anaknya berapa laki-laki? Laki-laki 3, perempuan 1. Terus dari yang kedua? 1 perempuan, 1 laki. Nah, berarti 4 anak laki-laki, 2 anak perempuan. Nah, 4 anak laki-laki ini masing-masing dapat 2 bagian. Jadi anggap saja 4 kali 8 bagi 10 itu yang 1/8 untuk istrinya, yang 7/8 bagi 10. Setelah ada 10 bagian, 2 bagian untuk anak laki-laki, 1 bagian untuk anak perempuan. Jadi tidak lagi dipusingkan dengan harta peninggalan istri pertamanya. Karena istri pertama itu begitu meninggal harusnya sudah dibagi. Kalau belum dibagi, terus nikah lagi dengan istri kedua, nah ini yang membuat pusing, ya. Maka bagusnya siapapun yang meninggal, istrinya atau suami, cepat-cepat harta peninggalan si mayat itu dibagi. Minimal ada perhitungannya dulu di atas kertas, walaupun aplikasinya karena mungkin berupa rumah, berupa tanah yang tidak bisa dibagi-bagi, belum bisa dibagi-bagi, minimal hitungannya, angkanya di atas kertas sudah ada. Nanti begitu itu diuangkan, ya tinggal dibagi sesuai dengan perhitungan waris yang sudah ditetapkan, ya. Jadi langkahnya begitu, harta istri pertamanya apa, itu jadikan warisan untuk suami dan anak-anak dari istri pertama. Sudah beres. Setelah itu nikah lagi dengan istri kedua. Nah, punya anak 2. Kalau anaknya ini anak kandung si suami. Kalau anak dari istri kedua itu anak tiri, anak bawaan, apa istilah anak sambung sekarang ya? Maka anak tiri bukan ahli waris. Anak tiri tidak berhak menerima warisan dari ayah tirinya. Oleh karena itu nanti ahli warisnya cuma istrinya dan anaknya saja dari istri yang pertama, ya. Jadi demikian cara membagi warisnya. Ya cukup ya sampai di sini. Insyaallah kita akan jumpa kembali di hari Selasa yang akan datang. Subhanakallahum bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.